Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, DKP 3 sebut hasil panen padi di musim tanam 1 ini belum bisa penuhi kebutuhan beras di Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Metro menyebut hasil panen padi di musim tanam 1 2024 belum bisa mencukupi kebutuhan beras yang ada di Metro. Kepala DKP 3 Metro Heri Wirnato mengatakan kebutuhan beras di Metro tiap tahun sebanyak 15.000 ton. Ia menyebut hasil panen padi di Metro menghasilkan sekitar 17.500 ton gabah. Untuk area persawahan seluas di Metro berada di 2 kecamatan yang ada di Metro. Sedangkan untuk varietas padi yang paling banyak ditanam padi ialah jenis Inpari 32. Heri menambahkan, kini harga gabah padi cukup tinggi, yaitu sekitar 7.500 per kilogramnya. Menurut naiknya ini dan turunnya harga gabah ini tergantung dengan cuaca. Kecamatan Simpang Pematang mulai kembali logistik pemilu ke KPU Mesuji. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK mulai mengembalikan logistik pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mesuji pada Kamis 22 Februari 2024. Dari pantauan Tribun Lampung, PPK Kecamatan Simpang Pematang telah selesai rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, PPK Kecamatan mulai mengembalikan logistik pemilu 2024 dari Balai Desa Simpang Pematang ke kantor KPU Mesuji menggunakan kendaraan mobil truk. Ada 4 kendaraan mobil truk yang digunakan untuk mengangkut logistik pemilu 2024 ke kantor KPU Mesuji. Dari Ketua KPU Kabupaten Mesuji, Ali Yasir pun membenarkan jika logistik pemilu di Kecamatan Simpang Pematang Mesuji Lampung saat ini mulai didistribusikan. Acing, sapaan akrab menyebutkan lokasi logistik yang dikembalikan ini meliputi surat suara, kotak suara, formulir, serta perlengkapan pemilu 2024 lainnya. Selain Kecamatan Simpang Pematang, Acing menyebutkan wilayah lainnya juga telah mendistribusikan logistik pemilu 2024. Bawaslu registrasi surat suara tercoblos di Bandar Lampung, KPPS menjadi terlapor. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bandar Lampung akhirnya meregistrasi perkara surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis ke Sentara Pengakuan Hukum Terpadu atau Gakumdu pada Kamis 22 Februari 2024. Tindak lanjut tersebut dilakukan oleh Bawaslu Bandar Lampung melakukan kajian dan penelusuran selama sepekan untuk menetapkan terlapor dalam perkara tersebut. Kodim Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bandar Lampung Hasanuddin Alam mengatakan pihaknya menyepakati untuk meregistrasi perkara ini ke Gakumdu setelah melakukan rapat pleno pada Rabu kemarin. Hasan mengatakan pihaknya bakal kembali melakukan pembahasan bersama Gakumdu terkait perkembangan dan pengkajian surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis. Ditanya terkait pemenuhan unsur alat bukti, Hasan mengatakan bahwa fokus pihaknya adalah untuk menemukan pelaku pencoblosan surat suara. Hasan mengatakan, saat ini pihaknya telah menemukan kesimpulan bahwa pelaku pencoblosan adalah petugas penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hasan pun mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini telah meminta keterangan kepada 13 orang. Dan lebih lanjut Hasan mengatakan setelah registrasi di Gakumdu pihaknya memiliki 7 hari waktu untuk membuktikan. Pedagang pasar di Tulang Bawang Lampung berdemo menolak kehadiran toko modern. Akibat kekhawatiran persaingan usaha, para pedagang di Pasar Minggu Rawajito menggelar aksi demo menolak kehadiran toko modern Lady Shop cabang Rawajito di Kabupaten Tulang Bawang.
Hal tersebut disampaikan oleh warga di Kecamatan Rawajito Selatan bernama Putri yang juga kebetulan pada Selasa 20 Februari kemarin ikut melihat aksi demo para pedagang. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk berbelanja kebutuhan di toko tersebut yang belum lama launching. Putri pun menceritakan jika aksi demo yang terjadi bukan hanya ini sekali ini saja. Sebelumnya aksi demo penolakan kehadiran toko modern Lady Shop tersebut juga telah dilakukan pada awal Februari. Dijelaskan oleh Putri, aksi demo itu muncul karena ada kekhawatiran para pedagang pasar dagangannya tidak laku atau tidak terjual. Karena dari pendapat pedagang pasar yang ia terima, toko modern Lady Shop menjual dagangan dengan harga yang cukup murah. Sebenarnya pihaknya turut menyayangkan aksi demo tersebut karena toko Lady Shop tidak bisa dibilang sebagai pelaku usaha besar. Kemudian pada masa grand opening menjadi wajar jika barang dagangan yang dijual cukup murah dengan berbagai diskon yang ditawarkan. Di sisi lain, salah satu pedagang di pasar Minggu yakni Rawajito bernama Umi Zainah menyebut jika aksi demo kemarin buntut kekesalan para pedagang pasar. Harga kebutuhan pokok meroket. Pemkot Metro sidang ke pasar tradisional dan modern. Pemerintah Kota Metro melakukan pengecekan terhadap kenaikan harga beras dan cabai di Bumi Sai Wawai. Kepala Dinas Perdagangan Metro, Elmanani mengatakan pihaknya melakukan sidak ke sejumlah pasar terkait ketersediaan stok beras. Diteruskannya meskipun stok beras tersedia, akan tetapi harga beras di Metro tetap tinggi. Menurutnya stok beras di supermarket yang kosong dikarenakan tidak dapat menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Ia menyebutkan pihaknya akan menggelar penetrasi pasar hingga pasar sembako murah yang dapat dinikmati masyarakat Metro. Disinggung terkait beras, pihaknya mengaku telah bekerja sama dengan Perumbulok untuk menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tak hanya beras, pihaknya juga menilai kenaikan harga cabai di pasaran saat ini masih tergolong wajar. Diiming-imingi makan sate, bocah SD di Lampung Utara menjadi korban ruda paksa kernet fuso. Seorang anak berusia 8 tahun di Kabupaten Lampung Utara, Lampung menjadi korban ruda paksa kernet fuso. Korban sebut saja Mawar, masih duduk di bangku SD di salah satu desa di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Sementara pelakunya yakni ST 21 tahun, pemuda asal Provinsi Jambi yang bekerja di Lampung Utara sebagai kernet mobil fuso pengangkat kayu. Aksi ST dilakukan di dalam mobil fuso pada Rabu 21 Februari 2024. Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stefanus Renaldo Fajar Nuswantoro Boyo melalui Kanit PPA Ibda Darwis pada Kamis 22 Februari 2024. Ia membenarkan jika pihaknya telah mengamankan pelaku ruda paksa tersebut. Ibda Denis juga menyebutkan jika korban masih duduk di bangku sekolah dasar dan menurut dari pengakuan pelaku, saat itu pelaku dalam pengaruh alkohol. Kemudian pelaku langsung mengajak korban ke kendaraan fuso itu. Saat ini pelaku telah diamankan di unit PPA Reskrim Polres Lampung Utara. Pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang ancaman 15 tahun penjara.